Namaku Laras. Sejak kecil aku dibesarkan dalam keluarga terpandang. Ayahku seorang pengusaha properti yang sangat disegani, dan ibuku seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih. Setelah orang tuaku meninggal karena kecelakaan 5 tahun lalu, aku mewarisi hampir seluruh aset ayahku karena aku adalah anak tunggal. Tapi aku tak pernah membusungkan dada karena harta. Aku menikah bukan karena status, tapi karena cinta. Lalu datanglah Dion. Pria sederhana, bermodal tampang dan kata-kata manis yang membuatku luluh. Dia datang ke hidupku seperti hujan di musim kemarau, menyegarkan, menenangkan. Awalnya, kami menjalani kehidupan rumah tangga yang terlihat bahagia. Dia tampak perhatian, hangat, dan menghormati keputusanku untuk tetap tinggal di rumah menjaga warisan orang tua tanpa sibuk mencari pekerjaan tetap. Ia sering bilang, "Laras, aku ingin menjadi laki-laki yang membahagiakanmu. Aku akan kerja keras, kamu cukup jadi ratuku di rumah." Kata-kata itu dulu membuatku tersenyum. Namun, semua berubah saat pernikahan kami memasuki tahun ketiga. Dion mulai berubah. Pulang malam menjadi hal biasa. Bahkan kadang ia tak pulang sama sekali, berdalih ada urusan kantor atau lembur yang tak bisa ditinggalkan. Ponselnya tak lagi bisa disentuhku seperti dulu. Kata sandinya selalu berubah. Aku tahu, itu bukan pertanda baik. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Aku yakin dia hanya sedang stres pekerjaan, atau mungkin ingin punya ruang pribadi. Tapi perlahan, hatiku mengendus kenyataan pahit yang sulit kutolak. "Sayang, kamu bisa transferin 5 juta gak?" Katanya ada urusan kantor mendadak, katanya suatu sore, sambil memainkan ponselnya tanpa menatapku. 5 juta lagi, tanyaku pelan, menahan kecewa. "Bulan lalu kamu minta 20 juta, katanya buat modal usaha kawanmu." Dia menghela napas, seolah lelah dengan pertanyaanku. "Ya ampun, kamu gak percaya sama suami sendiri ya? Biasa, bisnis itu butuh modal. Aku kan kerja buat masa depan kita juga." Aku hanya diam, lalu mengangguk. Aku masih ingin percaya padanya. Tapi itu tak mudah, ketika aku mulai melihat pengeluaran kartu kreditku membengkak. Salon, spa mewah, restoran mahal, semua tagihan muncul atas nama kartu yang kupinjamkan padanya. Hingga suatu hari, aku melihat sebuah foto di media sosial dari akun yang tak kusangka. Seorang wanita yang belum pernah kulihat sebelumnya, berpose manja di atas ranjang yang sangat kukenal. Ranjang kami. Tanganku gemetar, bibirku bergetar. Tak butuh waktu lama untuk mengkonfirmasi semua itu. Dengan diam-diam, aku menyelidiki siapa wanita itu. Namanya Sheila. Seorang wanita berparas cantik, tubuh langsing terawat, dengan gaya hidup hedonis. Semua aktivitasnya menunjukkan kemewahan. Kulitnya glowing, bibirnya tebal berlapis lipstik mahal, dan bajunya tak pernah kurang dari brand ternama. Aku tahu betul, Sheila bukan wanita kaya. Dari sumber yang kuketahui, ia hanya bekerja sebagai pemandu karaoke, yang penghasilannya tak cukup untuk hidup seperti itu. Tapi hidup mewahnya ternyata ada alasannya. Dan alasan itu adalah Dion, suamiku. Aku menangis malam itu. Bukan hanya karena dikhianati, tapi karena kebodohanku percaya sepenuhnya pada cinta yang palsu. Tapi air mataku tak berlangsung lama. Setelah kupastikan semua bukti, aku beranikan diri mengkonfrontasinya. "Aku tahu semuanya, Dion. Kamu selingkuh. Kamu hidupkan perempuan lain pakai uangku. Bahkan ranjang kita rumah ini jadi tempat kalian bersenang-senang." Dia tidak tampak kaget. Seolah dia tahu semuanya akan terbongkar cepat atau lambat. "Laras," ucapnya datar, "kamu terlalu membosankan. Kamu gak berubah. Selalu itu-itu saja. Rumah, rumah, dan rumah. Kamu gak tahu gimana rasanya punya pasangan yang menarik, bisa diajak kemana-mana, tahu caranya bersenang-senang." Aku mematung. "Jadi kamu pilih dia karena dia cantik?" tanyaku, pelan. "Ya, cantik, segar, dan tahu caranya bikin aku bahagia. Beda sama kamu. Kamu terlalu polos. Terlalu, ibu rumah tangga." Saat itu hatiku serasa hancur, tapi aku tetap berdiri tegak. Tak kusangka dia bisa melukai seperti itu. Aku diam. Tak membalas. Hanya berkata, "Baiklah. Kalau itu keputusanmu,
Kita cerai saja. Matanya membelalak sesaat, lalu mengangguk. Bagus. Lagi pula semua aset juga sudah aku balik nama. Rumah, mobil, rekening. Jadi kamu bisa pergi tanpa perlu ribut-ribut. Aku nyaris tertawa mendengarnya. Tapi aku hanya tersenyum kecil. Dalam hati, aku berbisik. Kamu pikir kamu sudah menang, Dion? Kamu bahkan tak tahu dengan siapa kamu bermain. Ia tidak tahu bahwa ayahku dulu menempatkan segala dokumen dan surat tanah di bawah kuasa hukumnya yang sangat terpercaya. Aku memang membiarkan Dion mengurus sebagian, tapi tak satu pun dari dokumen asli bisa dipindah kepemilikan tanpa sidang waris yang hanya bisa digelar atas persetujuanku. Semua balik nama yang ia banggakan hanyalah permainan bodoh yang tak sah secara hukum. Tapi aku tidak berkata apa-apa hari itu. Aku hanya pergi dari rumah yang sebenarnya masih milikku sepenuhnya, dengan tenang dan kepala tegak. Malam itu aku menginap di hotel, menatap langit malam dari balik jendela, sambil menghapus sisa air mata di pipi. Aku sadar, hidupku telah berubah. Tapi bukan menjadi korban. Aku akan bangkit. Aku akan berubah. Bukan demi membuat Dion menyesal, tapi demi diriku sendiri. Agar aku tak pernah lagi dibodohi oleh cinta buta. Aku memulai pagi esoknya dengan langkah baru. Kusentuh wajahku di cermin. Wajah yang lelah, tapi masih menyimpan kekuatan. Wajah yang akan kutempa menjadi lebih bercahaya. Kamu akan kembali bersinar, Laras, kataku pelan pada diriku sendiri. Dan di saat yang sama, Dion mulai menikmati hidup barunya dengan Sheila. Hidup yang katanya lebih menyenangkan, lebih bergairah, lebih indah. Mereka tinggal di rumahku, tidur di ranjangku, makan dari rekeningku, sementara aku membiarkan semuanya berjalan sejenak. Karena aku tahu, waktuku akan datang. Dan saat itu tiba, aku tidak akan datang dengan amarah, tapi dengan senyuman dan kemenangan. Hari itu, aku duduk di sebuah kafe sederhana di pojok kota. Di depanku, secangkir kopi yang mulai dingin, tak tersentuh sejak 10 menit lalu. Pikiranku sibuk memutar ulang kejadian semalam, perpisahan yang seharusnya menyakitkan, namun justru terasa melegakan. Aku tak menangis lagi. Bukan karena aku tak sedih, tapi karena aku sudah selesai menangisi seseorang yang mengkhianatiku dengan cara serendah itu. Dion sudah membuat keputusannya. Dan aku juga akan membuat keputusanku, untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang cinta buta yang selama ini membodohiku. Beberapa hari setelah kepergianku dari rumah, Dion mengirimkan pesan melalui pengacaranya. Isi pesannya singkat dan jelas, dia menginginkan perceraian resmi. Aku tak terkejut. Bahkan aku menyambutnya dengan dingin dan profesional. Tidak ada air mata, tidak ada rayuan untuk rujuk. Aku menandatangani berkas dengan tenang, lalu mengembalikannya pada pengacara yang terlihat lebih gugup dariku. Bu Laras, Anda yakin tidak ingin meninjau lagi isi perjanjian ini? Ada beberapa harta yang atas nama suami ibu. Aku tersenyum kecil. Tidak perlu, Pak. Biar dia merasa menang dulu sebentar. Itu bagian dari permainan ini. Dia menatapku bingung, namun tak bertanya lebih jauh. Dia tak tahu bahwa aku telah bergerak lebih cepat dari dugaan siapapun, bahkan lebih cepat dari Dion. Seminggu setelah perceraian kami sah secara hukum, Dion memamerkan hubungannya dengan Sheila di media sosial. Mereka mulai tampil berdua, mesra, seperti pasangan muda yang dimabuk cinta. Sheila memamerkan hadiah-hadiah mewah yang diduga dari Dion, tas branded, sepatu mahal, dan liburan ke Bali. Dan yang paling membuatku mual adalah unggahan Dion yang menyebut Sheila sebagai wanita yang membuatku hidup kembali. Lucu. Lucu sekali. Seolah-olah 5 tahun kebersamaan kami tak pernah berarti apa-apa. Seolah-olah aku ini hanya batu pijakan yang dia injak demi sampai ke kebahagiaan barunya. Selamat ya, Dion, bisikku pada layar ponsel. Sekarang kamu punya hidup yang kamu inginkan. Sayangnya, kamu akan segera sadar bahwa semua yang kamu banggakan bukan milikmu. 2 minggu kemudian, aku mendatangi notaris kepercayaan ayahku. Beliau adalah sahabat lama keluarga yang masih setia menjaga dan melindungi semua dokumen warisan. Laras, ucapnya sambil menyambutku hangat. Aku sudah dengar kabar tentangmu dan Dion. Kau baik-baik saja? Aku mengangguk. Saya baik, Paman.
Dan saya datang untuk meminta bantuan paman. Aku menyerahkan map berisi dokumen pengalihan nama properti, kendaraan, dan rekening usaha keluarga yang sempat kupercayakan pengelolaannya pada Dion. Aku menjelaskan semua yang terjadi, bahwa Dion telah menipu, berselingkuh, dan mencoba menguasai semuanya. Wajah sang notaris menegang saat membaca isinya. Tapi, Laras, semua ini belum sah. Dokumen ini hanya salinan tanpa cap notaris. Ini tidak punya kekuatan hukum. Kamu masih bisa tarik semuanya kembali. Aku mengangguk, dan itulah yang akan saya lakukan. Saya ingin semua dibekukan. Rekening, surat tanah, bahkan mobil yang dia pakai. Semua atas nama saya. Saya tak ingin mereka menggunakan 1 sen pun lagi dari uang saya. Seminggu kemudian, proses pembekuan dana selesai. Semua ATM yang biasa dipakai Dion untuk menarik uang dari rekening bersama tak bisa diakses. Saldo-saldo yang biasa jadi sumber hidup mewah mereka kini membeku. Mobil mewah yang biasa digunakan Sheila untuk pamer di Instagram tiba-tiba disita Lea Singh, karena cicilannya sudah tak dibayar 2 bulan. Dion panik. Dia menghubungiku. Lars, kamu ngapain sih? Kok semua ATM gue keblok? Lo gak bisa seenaknya begini. Aku tak segera menjawab. Kuambil napas dalam-dalam, memastikan suaraku tetap tenang. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Kamu yang meninggalkanku, kamu juga yang menolak pernikahan ini. Jangan tiba-tiba datang sekarang, setelah semua kenikmatanmu hilang. Aku masih punya hak, Laras. Aku suami kamu. Bukan lagi. Kamu sudah menalakku, Dion. Kamu lupa? Dia terdiam di ujung telepon. Lalu nada suaranya berubah, dari marah menjadi memelas. Laras, aku salah. Oke? Gue salah. Gue emosi waktu itu. Gue cuma pengen hidup yang lebih bebas aja. Tapi sekarang semua hilang. Sheila juga udah mulai aneh. Dia gak bisa diajak mikir susah. Aku tersenyum sinis. Oh, jadi kamu baru tahu sekarang? Waktu kamu buang aku demi dia, kamu pikir dia itu malaikat? Kamu kira dia bisa hidup dengan cinta doang? Lars, kita mulai lagi, ya? Aku hanya tertawa pelan. Lalu kututup telepon tanpa sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, Dion dan Sheila datang ke rumahku. Rumah besar yang dulu mereka tinggali setelah aku pergi. Kini, pagar rumah itu sudah kukunci rapat, dan surat pengusiran resmi telah kukirimkan melalui pengacara. Dari kamera CCTV, aku melihat mereka berdiri di luar gerbang, berdebat. Sheila tampak marah, sementara Dion kebingungan. Kupandangi wajah mereka dari monitor, wajah-wajah orang yang mulai kehabisan arah. Dasar bodoh, aku dengar suara Sheila lewat mikrofon CCTV. Kamu bilang rumah ini udah milik kita. Itu yang gue pikirin waktu itu. Gue kira udah legal. Gue gak mau tinggal di kos-kosan. Lo pikir gue bisa hidup tanpa AC, Dion? Aku mematikan layar. Aku tak perlu melihat lebih lama. Yang perlu aku tahu hanyalah, mereka sudah mulai menuai apa yang mereka tanam. Dan aku sedang menikmati hari-hariku dengan pelatih pribadi, ahli gizi, dan konsultan keuangan. Aku berolahraga tiap pagi, makan sehat, dan mempercantik diri, bukan untuk pria manapun, tapi untuk diriku sendiri. Untuk menghargai tubuh dan jiwa yang selama ini kusia-siakan demi seseorang yang tak pantas. Suatu sore, aku berdiri di depan cermin. Mengenakan gaun biru lembut yang membalut tubuhku yang kini lebih ramping dan segar. Rambutku ditata elegan, make-upku natural namun menawan. Wajahku bukan lagi wajah wanita yang ditinggalkan suaminya. Ini wajah wanita yang bangkit dari puing-puing pengkhianatan, lebih cantik, lebih percaya diri, lebih kuat. Aku tersenyum pada bayanganku. Inilah aku sekarang. Bukan istri yang ditinggalkan, tapi wanita yang memutuskan untuk tidak membiarkan dirinya diinjak lagi. Dan Dion? Dia hanya bagian dari masa lalu yang akan segera menyesali segalanya. Sementara aku, baru saja memulai bab baru kehidupanku. Setiap luka, bila tidak membunuh, akan menguatkan. Aku tahu itu benar saat pagi itu aku menatap pantulan diriku di cermin dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa cantik, bukan karena makeup, bukan karena baju mahal,
tapi karena luka yang kugendong kini menjelma jadi kekuatan yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa di jiwa. Aku, Laras, bukan lagi wanita yang dulu. Bukan istri yang duduk diam menunggu suami pulang, bukan wanita yang rela dipermainkan atas nama cinta, bukan perempuan yang pasrah saat ditinggal demi wanita lain. Kini, aku sedang berproses menjadi versi terbaik dari diriku. Sejak memutuskan untuk mengambil alih semua kembali, aku tak hanya fokus pada balas dendam, tapi lebih dari itu, pembuktian bahwa wanita sepertiku bisa bangkit dan bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Langkah pertama yang kulakukan adalah mengunjungi pusat kebugaran elit di pusat kota. Di sana, aku bertemu dengan seorang pelatih pribadi wanita bernama Tiara, yang bukan hanya membantuku membentuk tubuh, tetapi juga memberi banyak semangat. Kamu tahu, Mbak Laras, katanya saat kami sedang melakukan yoga, kecantikan fisik itu cuma pelengkap. Tapi saat hati kamu kuat, saat kamu punya tujuan, itu yang bikin kamu bersinar dan kelihatan luar biasa. Aku tersenyum. Kata-kata itu masuk tepat ke hatiku. Setiap pagi, aku mulai berolahraga dengan teratur, makan makanan sehat yang dimasak oleh chef pribadi yang kukontrak untuk 1 bulan. Aku memanggil konsultan kecantikan untuk memperbaiki kulit wajahku yang sempat kusam akibat stres. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa punya kendali penuh atas tubuh dan hidupku. Sementara itu, tim legal dan notaris terus membantuku menyelesaikan seluruh proses pemulihan aset. Rumah utama, 2 mobil mewah, beberapa rekening, bahkan saham yang dulu coba diambil alih Dion atas nama perusahaan fiktif, semuanya kembali ke tanganku secara sah dan legal. Satu hal yang kupelajari dari ayahku, kekuatan bukan di tangan orang yang keras, tapi di tangan orang yang cermat dan tenang. Aku mulai membangun kembali perusahaan keluarga yang selama ini kutinggalkan karena fokus pada rumah tangga. Aku mengunjungi kantor yang dulu kugunakan sebagai pusat pengelolaan properti dan mulai menyusun ulang struktur manajemen. Beberapa karyawan lama menangis melihatku kembali. Bu Laras, kami kira ibu tidak akan pernah kembali, ucap salah satu manajer senior dengan suara bergetar. Aku mengangguk, menatap seluruh ruangan dengan tenang. Saya sempat jatuh, tapi sekarang saya kembali. Dan kita akan mulai dari awal. Lebih kuat dari sebelumnya. Mereka bertepuk tangan. Dan di momen itulah aku merasa, inilah panggilanku. Di sisi lain, Dion mulai merasakan pahitnya hidup yang dulu ia kira manis. Setelah aku membekukan semua akses, dia kehilangan sumber keuangan utama. Sheila yang dulu begitu mesra kini mulai menunjukkan wajah aslinya. Lo janji mau ajak gue belanja? Dion, bentak Sheila dalam video yang viral di TikTok yang dikirim seseorang padaku. Gue gak mau hidup kayak gembel. Wajah Dion kusut dan tertekan dalam video itu. Komentar di bawah video penuh ejekan. Katanya hidup mewah, kok sekarang ribut di pinggir jalan. Selingkuh itu kadang bikin sial. Contoh nih cowok. Pantes ATM keblok. Ternyata uang istri. Aku hanya menggeleng pelan. Bukan karena kasihan, tapi karena merasa sudah sewajarnya dia mendapat balasan itu. Karma memang bekerja dengan caranya sendiri, dan terkadang sangat akurat. Hari itu aku menghadiri undangan makan malam bisnis bersama klien penting di Hotel Bintang 5. Aku mengenakan gaun hitam panjang yang elegan, dengan rambut ditata sanggul sederhana dan makeup natural yang mempertegas fitur wajahku. Saat aku melangkah ke dalam ruangan, semua mata menoleh padaku. Bu Laras, sapa salah satu rekan bisnis yang dulunya meremehkanku karena hanya dikenal sebagai istri Dion. Saya nyaris tidak mengenali Anda. Aku tersenyum. Saya hanya sedang kembali jadi diri saya sendiri, Pak. Kami berbincang panjang tentang rencana ekspansi bisnis properti, dan aku menyampaikan ide-ide yang telah kupikirkan selama ini. Mereka semua kagum. Beberapa bahkan tak percaya wanita yang selama ini dianggap hanya sebagai pendamping, bisa begitu cerdas mengatur strategi bisnis. Aku tak menjawab pujian mereka dengan sombong. Aku hanya berkata pelan, wanita yang disakiti biasanya jadi paling kuat kalau dia memilih untuk bangkit. Beberapa hari kemudian, Dion kembali mencoba menghubungiku. Kali ini bukan lewat telepon, tapi datang langsung ke kantor. Satpam menghubungiku lewat intercom. Bu, ada tamu atas nama Pak Dion. Katanya mau bicara penting. Aku menghela napas pelan. Suruh tunggu di lobi.
Aku turun 15 menit kemudian, mengenakan jas putih dan rok pensil, dengan langkah tenang dan senyum kecil di bibirku. Dion berdiri dari tempat duduknya begitu melihatku. Matanya berkaca-kaca. Dia tampak lusuh, jauh dari citra pria yang dulu menyombongkan hidup barunya. "Laras," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. "Ada perlu apa, Dion?" tanyaku datar. "Aku cuma mau minta maaf. Semua salahku. Sheila ninggalin aku. Dia kabur bawa motor gue. Gue gak punya apa-apa sekarang. Bahkan kartu gue semua keblok. Gue cuma pengen mulai lagi dari awal." Aku menatapnya lama. Ini pria yang dulu membuangku demi wanita lain. Pria yang berpikir bahwa kecantikan plastik lebih berharga dari kesetiaan. Dan kini, dia datang padaku seperti pengemis yang kehilangan segalanya. "Dion, kamu pikir hidup ini semudah minta maaf dan semua kembali seperti semula?" tanyaku pelan. "Laras, gue nyesel. Sumpah gue nyesel. Gue pikir waktu itu, kamu gak akan berubah. Tapi sekarang, kamu cantik banget. Kamu kuat. Kamu hebat. Gue salah. Gue salah besar." Aku tersenyum. Tapi senyum itu bukan untuk dia. Itu senyum kemenangan. Senyum dari seseorang yang telah melalui neraka dan keluar sebagai pemenang. "Sayangnya, kamu terlambat sadar, Dion. Waktu kamu memilih meninggalkan aku, kamu juga kehilangan hak untuk kembali." Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur. "Aku sudah bukan wanita yang sama seperti dulu. Dan kamu bukan bagian dari hidupku yang baru." Aku membalikkan badan dan melangkah pergi. Di belakangku, Dion hanya berdiri diam, sendirian, kalah, dan menyesal. Dan aku melangkah ke masa depan yang baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Lebih cantik, lebih percaya diri, dan lebih kuat dari sebelumnya. Karena kini aku tahu, balas dendam terbaik adalah ketika mereka melihatmu bersinar, sementara mereka tenggelam dalam kegelapan yang mereka buat sendiri. Saat aku keluar dari kantor hari itu, udara sore menyambutku dengan lembut. Matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, dan langit memerah keemasan, indah, seperti perasaanku yang perlahan kembali hangat setelah sekian lama dibekukan oleh pengkhianatan. Aku mengemudi menuju salon langganan baruku. Di sana, aku bukan hanya mendapatkan perawatan kecantikan, tetapi juga ruang untuk menyembuhkan diri. Tempat itu menjadi salah satu zona tenang dalam hidupku sekarang. Para pegawainya memperlakukanku dengan hangat dan hormat. Mereka tahu sedikit tentang kisahku dan selalu menyemangatiku tanpa membuatku merasa dikasihani. "Mbak Laras, hari ini treatment glowing lagi, ya?" kata Mita, terapis langgananku. Aku tersenyum. "Ya, Mita. Saya ingin tampil makin bercahaya. Bukan untuk siapa-siapa. Untuk diri saya sendiri." Saat wajahku dilapisi masker dan tubuhku dipijat lembut, aku menutup mata dan berpikir, ternyata menjadi cantik itu menyenangkan. Tapi lebih menyenangkan lagi saat kecantikan itu lahir bukan dari keterpaksaan untuk menyenangkan orang lain, melainkan dari keinginan untuk mencintai diri sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mengikuti seminar bisnis wanita di sebuah ballroom hotel. Aku diundang sebagai salah satu pembicara karena keberhasilanku menghidupkan kembali bisnis keluarga yang sebelumnya nyaris mati karena kelalaianku sendiri. Tapi tak ada rasa malu, justru rasa bangga karena aku bangkit, bukan berhenti. Di atas panggung, aku berkata, "Saya pernah jatuh. Bukan hanya secara finansial, tapi secara emosional. Saya ditinggal oleh suami yang saya cintai demi wanita lain yang lebih cantik. Tapi dari sanalah saya belajar, tidak semua kehilangan itu kutukan. Kadang, itu jalan menuju versi terbaik dari diri kita." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Beberapa wanita menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mungkin mereka pernah mengalami hal serupa, mungkin mereka sedang mengalaminya. Dan mungkin, aku menjadi cermin harapan bagi mereka. Setelah acara selesai, seorang ibu parubaya menghampiriku. Wajahnya ramah dan sorot matanya lembut. "Bu Laras, terima kasih ya." Kata-kata ibu tadi menyentuh sekali. Saya pernah ditinggal suami juga. Tapi saya belum sekuat ibu. Sekarang saya jadi semangat lagi. Aku menggenggam tangannya dan tersenyum. "Ibu pasti bisa.
Luka kita adalah ladang kekuatan kalau kita mau menyiramnya dengan tekad, bukan air mata. Malamnya, aku duduk di balkon apartemenku, ditemani secangkir teh hangat. Dari kejauhan, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang. Di sisi sofa, ponselku terus menyala, notifikasi dari Instagram. Sejak transformasiku, banyak yang mulai mengikuti perjalananku. Beberapa menganggapku inspirasi, beberapa bertanya bagaimana caraku bertahan dan bangkit. Aku membagikan kisahku secukupnya, tanpa menyebut nama Dion atau Sheila. Karena mereka bukan tokoh utama dalam kisahku, aku sendiri yang menjadi tokoh utama. Dan malam itu, aku menulis di caption salah satu fotoku. Kamu boleh meninggalkanku karena aku tidak cukup cantik di matamu. Tapi kamu takkan bisa menahan sinarku saat aku belajar bersinar untuk diriku sendiri. Postingan itu viral. Banyak yang membagikan, banyak yang memberi komentar. Dan di antara komentar itu, satu nama mencuri perhatianku. Sheila, menarik banget, Kak Laras. Cantik banget sekarang. Kalau boleh jujur, aku iri. Semoga sukses selalu ya hati merah dua. Aku hanya tersenyum. Ada rasa geli, ada juga rasa puas. Dia, yang dulu merebut suamiku, kini seperti fans yang memujiku dari kejauhan. Aku tidak membalas komentarnya. Karena bagiku, balas dendam yang sesungguhnya adalah membiarkan mereka melihat apa yang tak lagi bisa mereka miliki. Esok paginya, aku bangun dengan semangat baru. Dalam jadwalku hari itu, meeting dengan calon investor, mengecek progres renovasi gedung baru, dan wawancara majalah wanita nasional yang ingin mengangkat kisahku sebagai edisi khusus Wanita Tangguh. Aku menatap cermin sekali lagi sebelum berangkat. Kali ini bukan sekadar melihat penampilan luar, tapi memastikan bahwa aku siap untuk melangkah lebih jauh. Laras yang dulu adalah wanita yang berharap seseorang akan mencintainya sepenuh hati. Laras yang sekarang adalah wanita yang tahu bahwa dirinya sendirilah cinta terbesar dalam hidupnya. Dan itu cukup. Hidup memang tak pernah bisa ditebak. 5 bulan lalu aku adalah wanita yang dipermalukan dan ditinggalkan demi wanita lain. Tapi hari ini, aku melangkah sebagai wanita sukses, disambut karpet merah dalam peluncuran proyek properti terbaru milik perusahaan keluargaku, yang kini sepenuhnya aku pimpin. Sore itu, ballroom hotel bintang 5 dipenuhi para investor, mitra bisnis, dan awak media. Aku tampil dengan percaya diri dalam balutan blazer putih dan celana panjang krem elegan. Saat namaku dipanggil, tepuk tangan menggema. Aku berdiri di panggung, menyampaikan pidato pembukaan dengan tenang dan mantap. Kami percaya bahwa bangunan bukan hanya soal batu dan semen, tapi tentang harapan. Seperti saya, yang dulu runtuh, tapi bangkit dan membangun kembali segalanya. Hari ini, saya mempersembahkan proyek ini bukan hanya sebagai bisnis, tapi sebagai simbol bahwa dari kehancuran, kita bisa berdiri lebih tinggi. Sorak-sorai mengisi ruangan. Di antara tepuk tangan itu, aku melihat beberapa wajah menatapku dengan mata kagum, dan salah satu di antaranya, tak asing. Dion. Dia berdiri di belakang ruangan, wajahnya pucat, rambutnya tak serapi dulu. Dia menyamar dalam kemeja kusut dan celana bahan murah, tampak jauh dari citra pria sukses yang dulu berjalan bersamaku. Di sampingnya, Sheila berdiri kaku. Bahkan dari kejauhan, aku bisa membaca kekakuan di wajah mereka. Mereka tak menduga, wanita yang dulu mereka tinggalkan kini berdiri di tempat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Aku tak menghindar. Aku justru melangkah mendekati mereka usai acara, dengan senyum yang tak dibuat-buat. Hai, sapaku ringan. Wah, nggak nyangka kalian datang. Dion tampak kikuk. Sheila bahkan tidak bisa membalas tatapanku. Kami cuma lewat. Lihat-lihat aja, kata Dion cepat, seolah mencoba menyelamatkan harga diri yang sudah lama runtuh. Oh, tentu. Kalian tamu bebas di acara ini. Semua orang bisa lihat hasil kerja keras tim saya, ujarku sambil tersenyum, menekankan 2 kata terakhir, kerja keras tim saya, bukan warisan, bukan pemberian. Sheila menggumam pelan, kamu berubah banget, Laras. Aku menatapnya lembut. Kita semua berubah, Sheila. Tapi ada yang berubah ke atas, ada juga yang, aku berhenti, lalu menambahkan, ya, kamu tahu sendiri. Malam itu, aku menerima banyak pesan ucapan selamat.
Dari rekan bisnis, dari kenalan lama yang dulu tak pernah menganggapku ada, bahkan dari mantan dosen yang dulu menasihatiku agar tidak menikah terlalu muda. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Laras, bolehkah aku ketemu kamu? Sekali saja. Aku cuma ingin bicara. Aku tahu aku tak pantas. Tapi aku tetap mohon. Dion. Aku tak langsung menjawab. Aku hanya membaca, lalu meletakkan ponselku. Malam itu aku memilih tidur nyenyak, sementara seseorang di luar sana mungkin tak bisa memejamkan mata, dikejar rasa bersalah dan penyesalan yang datang terlambat. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Wulan, sahabat lamaku yang dulu sempat menjauh karena menganggapku terlalu lemah dan bergantung pada suami. Kami bertemu di rooftop cafe. Gila, Laras, kamu sekarang kayak CEO di drama Korea, ujarnya sambil tertawa. Aku ikut tertawa. Sebenarnya bukan karena aku ingin kelihatan sukses. Aku cuma nggak mau lagi jadi korban. Dan aku sadar, satu-satunya yang bisa menyelamatkanku adalah diriku sendiri. Wulan mengangguk, wajahnya mendadak serius. Jujur ya, dulu aku pikir kamu akan hancur waktu dicerai Dion. Tapi ternyata kamu malah bersinar. Dan Dion, aku dengar sekarang jadi sopir ojek online ya. Aku mengernyit, kaget. Serius? Iya. Temanku pernah naik dan bilang supirnya mirip Dion, terus pas lihat nama di aplikasi, beneran Dion. Aku terdiam. Bukan karena kasihan, tapi karena tak menyangka semua akan secepat itu berubah. Lalu aku tersenyum kecil. Karma memang tahu kapan harus datang. Malam itu, aku duduk sendiri di balkon apartemenku. Kuhirup teh chamomile hangat, mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Dulu, aku takut kehilangan Dion. Aku takut hidup tanpanya. Tapi sekarang aku mengerti, yang sesungguhnya hilang adalah diriku sendiri, dan kini aku berhasil menemukannya kembali. Aku membuka laptop dan menulis dalam blog pribadiku. Ketika kau dihianati, jangan buru-buru membalas. Biarkan semesta yang bekerja. Fokuslah memperbaiki dirimu, dan suatu hari, mereka akan melihatmu bersinar, sementara mereka menunduk malu dalam bayang-bayang kebodohan sendiri. Tulisan itu viral. Banyak wanita membagikannya. Banyak yang mengirimkan pesan pribadi padaku, menceritakan kisah serupa, dan berterima kasih karena aku telah memberi mereka keberanian. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat undangan untuk menjadi pembicara di seminar nasional bertema Wanita Bangkit dari Luka. Salah satu stasiun televisi besar juga mengajakku tampil dalam talk show malam. Bu Laras, kata produser acara, kami ingin Anda jadi tamu utama. Cerita ibu sangat menginspirasi. Kami ingin banyak wanita tahu bahwa dari kehancuran, kita bisa berdiri megah. Aku mengangguk. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, ini bukan tentang popularitas. Ini tentang perjalanan panjang dari titik terendah hingga kembali bersinar. Dan di tengah segala pencapaianku, Dion kembali muncul. Kali ini, dia datang langsung ke kantor. Kali ini tidak hanya dengan permohonan maaf, tapi dengan proposal bisnis kecil-kecilan. Laras, aku tahu kamu nggak mau denger ini. Tapi aku mohon. Aku cuma butuh satu kesempatan. Aku punya ide startup logistik. Aku tahu dunia ini kejam buat orang yang gagal kayak aku. Tapi kamu dulu pernah percaya padaku. Sekali lagi, percayalah. Aku menatapnya. Lama. Matanya sembab, pakaiannya lusuh. Namun yang paling kentara adalah, arogansi itu sudah hilang dari wajahnya. Yang tersisa hanya seorang pria yang kehilangan segalanya. Aku membuka dokumen yang dia bawa. Menelaah, membaca, lalu meletakkannya di meja. Dion, aku bukan orang kejam. Tapi aku juga bukan wanita yang bisa kamu manfaatkan dua kali. Dia tertunduk. Aku akan bantu kamu, tapi bukan karena kamu mantan suamiku. Aku bantu karena kamu manusia. Tapi satu syarat, kamu kerja dari bawah. Kamu bersihkan gudang, kamu bantu kirim barang. Kamu bukan partner, kamu karyawan. Setuju? Dia menatapku, ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Terima kasih, Laras. Aku terima. Aku cuma pengen mulai dari nol, walau harus di bawahmu. Aku tersenyum tipis. Mulailah. Tapi ingat, ini bukan karena aku butuh kamu.
Tapi karena kamu butuh kesempatan. Jangan sia-siakan lagi. Malam itu, aku menulis lagi dalam blogku. Kadang, balas dendam terbaik adalah memberi kesempatan kedua. Bukan karena mereka pantas, tapi karena kita sudah cukup kuat untuk tidak membenci lagi. Dan benar, tidak ada lagi dendam di hatiku. Karena kini, aku tahu siapa diriku. Aku adalah Laras. Wanita yang ditinggalkan, tapi justru menjadi lebih kuat. Wanita yang direndahkan, tapi kini melangkah lebih tinggi. Dan wanita yang tak lagi membutuhkan cinta palsu untuk merasa cukup. Setelah Dion setuju untuk bekerja dari bawah, aku benar-benar memperlakukannya seperti karyawan baru pada umumnya. Aku menempatkannya di bagian logistik, di gudang pengiriman, bekerja di bawah pengawasan manajer yang bahkan lebih muda dari dia. Beberapa staf yang mengenalnya tampak kaget. Bu, itu Pak Dion yang dulu suami ibu, ya? Bisik salah satu supervisor. Aku mengangguk ringan. Benar. Tapi sekarang dia karyawan kita. Mohon perlakukan dengan profesional, tidak lebih dan tidak kurang. Aku melihatnya dari kejauhan, berdiri mengenakan rompi kerja, mengangkat kardus, mencatat pengiriman. Dia terlihat lelah dan kikuk, jelas tidak terbiasa. Tapi tidak ada simpati berlebihan di hatiku. Ini harga dari pilihan hidupnya sendiri. Namun, aku tidak melupakan sisi kemanusiaanku. Setiap orang berhak memperbaiki diri selama mereka bersungguh-sungguh. 1 minggu setelah Dion mulai bekerja, aku menerima laporan dari manajer gudang. Bu, saya ingin memberi masukan soal Pak Dion. Jujur, kami kaget. Dia kerja cukup serius. Datang paling pagi, pulang paling malam. Nggak banyak omong, dan dia nggak pernah minta keistimewaan apapun. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku lega. Mungkin kali ini dia benar-benar ingin berubah. Tapi aku tak akan mudah percaya. Luka yang dulu masih membekas terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kerja keras beberapa hari. Sementara itu, hidupku semakin stabil. Aku tak hanya kembali aktif di bisnis properti, tapi juga mulai merintis lembaga pemberdayaan perempuan bernama Bangkit Bersama, sebuah yayasan untuk membantu wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau ditinggalkan tanpa daya. Setiap minggu, aku mengadakan pertemuan dengan para wanita itu. Kami duduk melingkar, saling berbagi cerita. Di sana, aku bukan CEO. Aku hanya seorang wanita yang pernah terluka dan kini ingin menarik tangan wanita lain untuk bangkit. Salah satu dari mereka, seorang ibu 2 anak yang dicerai suaminya setelah berselingkuh dengan adik kandungnya sendiri, berkata padaku sambil menangis, Bu Laras, kalau bukan karena yayasan ini, saya mungkin sudah mengakhiri hidup saya. Tapi lihat ibu bangkit. Saya pun ingin kuat seperti ibu. Aku menggenggam tangannya dan berkata, kita semua punya kekuatan itu. Kita cuma perlu diingatkan dan disemangati. Kamu akan bangkit. Dan kamu akan jadi wanita hebat. Popularitasku kian hari makin meningkat. Media sosialku dipenuhi permintaan wawancara, kolaborasi, bahkan undangan dari kementerian. Tapi aku tetap membatasi diriku agar tetap fokus pada tujuan utama, memberdayakan wanita, bukan mencari panggung. Suatu malam, aku pulang ke apartemen dan menemukan surat dari Sheila. Tulisan tangannya berantakan, kertasnya tampak kusut dan basah seolah sempat terkena air mata. Laras, aku tahu aku tak pantas mengirim surat ini. Tapi aku ingin minta maaf. Aku pikir, saat dulu memilih Dion, aku memilih kehidupan yang lebih mudah. Tapi ternyata yang kudapat adalah kekosongan. Aku kira aku cantik, maka aku akan menang. Tapi ternyata kamu lebih dari cantik, kamu kuat, kamu tangguh. Aku iri, tapi aku juga belajar darimu. Tolong, maafkan aku, jika itu masih mungkin. Aku menatap surat itu lama. Dalam-dalam. Tak ada dendam tersisa. Hanya kelegaan. Karena ternyata, menjadi pemaaf itu bukan kelemahan. Tapi tanda bahwa aku sudah sepenuhnya menang. Hari-hariku kini jauh dari kelam. Aku kembali menjadi wanita utuh, bukan karena pria manapun, tapi karena aku memilih untuk berdiri. Banyak orang mengatakan aku cantik. Tapi aku tahu, kecantikan yang mereka lihat bukan hanya di wajahku. Itu cahaya dari dalam, dari luka yang telah sembuh dan berubah menjadi pelita.
Aku berdiri di balkon malam itu, mengenang semua yang telah terjadi. Udara sejuk mengalir lembut, lampu kota berkelap-kelip seperti menyapaku. Dalam hati, aku berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena telah izinkan aku jatuh agar aku bisa belajar bangkit." Dan kini, aku tahu, aku tak perlu siapa-siapa untuk merasa berharga. Karena aku sudah cukup. Karena aku adalah Laras, dan aku telah menang. Musim hujan mulai datang. Langit Jakarta mendung hampir setiap hari. Tapi tidak ada awan yang bisa menutupi sinar dalam hidupku kini. 3 bulan sejak Dion bekerja sebagai karyawan biasa di perusahaanku, dan seiring waktu, cerita tentang kehidupannya yang dulu penuh kesombongan perlahan berubah menjadi cerita perjuangan, atau lebih tepatnya, penyesalan. Hari itu, aku datang ke kantor cabang logistik yang sedang dibenahi. Aku tak memberitahu siapapun bahwa aku akan datang. Ini kunjungan mendadak, dan aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana jalannya pekerjaan. Saat aku masuk ke area gudang, mataku langsung tertumbuk pada seorang pria yang sedang memindahkan kardus besar ke truk. Keringatnya membasahi baju kerjanya, dan wajahnya penuh debu. "Itu, Dion." Aku berdiri cukup jauh, memperhatikannya dari balik pintu kaca. Ada rasa getir dalam hati. Tak terbayangkan, pria yang dulu menyuruhku diam di rumah, kini berdiri di lantai kerja, mengangkat barang berat demi menyambung hidup. "Bu Laras," sapa manajer gudang yang kaget melihatku. "Maaf, kami tidak tahu ibu akan datang." Aku tersenyum. "Tidak apa-apa. Justru saya ingin lihat keadaan sesungguhnya tanpa dibuat-buat." Kami berkeliling. Dion tak sadar aku di sana sampai aku lewat cukup dekat. Saat matanya bertemu mataku, dia sontak berdiri tegak, tertegun. Tapi aku hanya mengangguk singkat dan berlalu, tak ada dialog. Aku ingin dia tahu, aku memperhatikannya, tapi aku tidak lagi hidup untuknya. Beberapa hari kemudian, Sheila kembali menghubungiku, kali ini bukan dengan surat, tapi datang langsung ke kantor yayasanku. Ia datang tanpa riasan, mengenakan kerudung tipis dan baju polos. Wajahnya tak semekar dulu, dan sorot matanya tampak redup. "Aku tahu kamu nggak mau lihat aku, tapi, bisakah aku masuk sebentar?" Pintanya pelan. Aku menghela napas. "Masuklah." Tapi hanya sebentar. Kami duduk berhadapan di ruang tamu kecil. Dia menggenggam jemarinya sendiri, gelisah. "Aku tinggal di kos sekarang. Dion udah nggak bisa kasih apa-apa lagi. Aku, nyuci baju buat tetangga, kadang bantu warung biar bisa makan." Aku mendengarkan tanpa berkata. Aku tahu ini semua akibat pilihan hidupku sendiri. Aku kira cantik dan muda cukup buat bikin aku menang. Tapi ternyata, hidup itu lebih rumit dari sekadar wajah dan tubuh. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Laras, aku ingin jadi relawan di yayasanmu. Bukan karena kasihan pada diriku sendiri, tapi aku ingin perbaiki hidupku. Kalau kamu izinkan, aku ingin mulai dari bawah, bantu-bantu bersih-bersih pun tak apa." Aku mengamati wajahnya. Bukan karena aku ingin memastikan dia jujur atau tidak, tapi karena aku tahu rasanya menjadi orang yang tak punya siapa-siapa selain diri sendiri. Aku berdiri. "Kamu bisa mulai minggu depan. Tapi di sini, semua diperlakukan sama. Kamu kerja, bukan minta maaf. Paham?" Ia menunduk dalam. "Terima kasih, Laras." "Terima kasih banyak." Dan itulah pertama kalinya aku melihat Sheila menangis bukan karena kehilangan Dion, tapi karena akhirnya menemukan sedikit harapan. Namaku mulai dikenal publik sebagai tokoh inspiratif perempuan. Aku diminta memberi kuliah umum di beberapa kampus, dan bahkan diundang duduk sebagai narasumber dalam forum ekonomi perempuan tingkat nasional. Tapi semua itu bukan yang paling membuatku bangga. Yang paling menyentuh hatiku adalah saat anak-anak dari para ibu korban KDRT menggambarkanku dalam gambar mereka. Ada yang menggambar aku seperti peri. Ada yang menggambarkanku sedang membagikan makanan. Dan ada yang menggambarkanku tersenyum dikelilingi bunga. Mereka bilang, "Bu Laras itu penyelamat ibu kami." Air mataku menetes waktu itu. Karena aku tahu, luka yang pernah kurasa kini menjadi cahaya bagi orang lain. Suatu hari, saat acara perayaan ulang tahun yayasan, Dion datang dengan seragam kerja. Dia berdiri di pojok aula,
memandangi dekorasi dan suasana yang meriah. Aku menghampirinya. "Kamu datang?" tanyaku singkat. Dia tersenyum kecil. "Aku cuma bantu bawa barang tadi, terus lihat acara ini, jadi aku nonton sebentar." Aku menatapnya lama. "Dian, kamu tahu apa yang paling menyakitkan waktu kamu tinggalkan aku?" Dia diam. "Bukan karena kamu memilih wanita lain, tapi karena kamu meremehkanku. Kamu pikir aku tak akan bisa hidup tanpamu. Padahal, saat kamu pergi, aku justru menemukan siapa diriku." Dia menunduk dalam. "Aku menyesal, Laras. Tapi lebih dari itu, aku bangga padamu. Aku dulu salah besar. Dan aku terima semua balasannya." Aku mengangguk pelan. "Kamu sudah menjalani bagianmu. Sekarang jalani hidupmu dengan jujur. Itu cukup." Kami tidak berpelukan, tidak berdamai secara dramatis seperti di film. Tapi di mata kami, ada pengakuan bahwa semuanya telah selesai. Beberapa minggu kemudian, aku membuka acara besar kolaborasi yayasan dengan kementerian. Acaranya besar, peluncuran program pelatihan perempuan mandiri berbasis komunitas. Banyak tokoh datang, termasuk menteri, selebriti, dan pengusaha. Saat aku berdiri di panggung, aku mengenakan kebaya putih sederhana, rambut disanggul rapi. Tapi yang membuatku percaya diri bukan baju itu, melainkan kisahku yang kupeluk dengan bangga. Saya tidak sempurna. Saya pernah dihancurkan oleh cinta palsu. Tapi dari reruntuhan itulah saya membangun istana saya. Saya ingin setiap perempuan tahu, kita bisa hancur, tapi kita juga bisa bangkit. Karena kekuatan itu ada di dalam diri kita. Tepuk tangan menggema. Dan aku melihat beberapa hadirin berdiri memberi standing ovation. Hari itu aku sadar, aku bukan hanya berhasil membalas masa lalu, tapi aku juga sedang menulis masa depan yang baru, bukan hanya untukku, tapi untuk banyak perempuan lain. Suatu malam, aku menerima pesan dari seseorang yang tidak kuduga, Ibunda Dion. "Laras, maaf mengganggumu. Aku hanya ingin bilang, terima kasih. Aku dengar kamu beri Dion kesempatan kerja, dan bahkan menerima Sheila di yayasanmu. Aku dulu sempat marah padamu waktu cerai. Tapi sekarang, aku tahu kamu wanita luar biasa. Kamu telah menyelamatkan anakku dengan caramu sendiri." Pesan itu membuatku terdiam lama. Dulu wanita itu pernah menyalahkanku atas kehancuran rumah tangga kami. Tapi kini, dia sendiri yang mengaku salah. Malam itu, aku memandang langit dari jendela kamar. Bintang-bintang bersinar lembut. Seperti menyampaikan bahwa semesta ikut bahagia melihatku sampai di titik ini. Hidup memang berputar. Yang dulu tinggi bisa jatuh. Yang dulu diinjak bisa naik. Tapi satu hal yang kupelajari dari semua ini, bahwa menjadi cantik adalah bonus. Tapi menjadi kuat, berkelas, dan berhati lapang adalah kekuatan perempuan sesungguhnya. Dan aku memilih jadi perempuan yang begitu. Namaku Laras. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak lagi takut untuk jatuh cinta. Tapi kali ini, aku belajar untuk tidak mencintai dengan membabi buta. Aku mencintai dengan mata terbuka, dengan hati yang tak lagi penuh luka, dan dengan kepala yang tetap tegak meski hati berdebar. Hari itu aku menghadiri forum pengusaha perempuan di Bali. Setelah mengisi seminar tentang leadership dan transformasi diri, aku diajak makan malam oleh panitia bersama beberapa pembicara lain. Di antara mereka, ada satu pria yang menarik perhatianku sejak pertama kali bertemu. Arman. Dia adalah CEO perusahaan teknologi finansial, lulusan luar negeri, ramah, tenang, dan yang paling menyentuh hatiku, ia mendengarkan. Bukan hanya mendengar, tapi benar-benar memperhatikan. "Cerita Ibu Laras tadi, luar biasa," katanya sambil tersenyum. Saya hampir berdiri dan tepuk tangan sendiri waktu ibu bilang, "Dari reruntuhan, saya membangun istana saya." Aku tertawa kecil. "Itu bukan metafora, Pak. Saya benar-benar mulai dari bawah." Dan itu yang membuat ibu sangat menakjubkan. Aku menunduk, sedikit tersipu. Bukan karena pujian itu, tapi karena sudah lama sekali aku tak merasa dihargai hanya sebagai diriku sendiri. Bukan sebagai mantan istri Dion, bukan sebagai wanita yang ditinggal, tapi sebagai Laras, perempuan mandiri yang kuat. Kami mengobrol cukup lama malam itu.
Tentang pekerjaan, tentang hidup, dan bahkan tentang kesendirian. Armand juga seorang duda, istrinya meninggal karena kanker beberapa tahun lalu. Sejak itu ia membesarkan anak semata wayangnya sendirian. Aku sudah terbiasa sendiri, katanya sambil menatap laut malam dari balkon hotel. Tapi kadang, rasanya sepi juga, ya? Aku mengangguk. Aku juga? Tapi sekarang aku belajar, sepi itu bukan musuh. Sepi itu sahabat, kalau kita tahu cara mendengarkannya. Armand menoleh padaku. Dan kamu sudah sangat bersahabat dengan sepi, Laras. Sepulang dari Bali, aku kembali ke rutinitas. Tapi ada yang berbeda. Aku merasa lebih ringan, lebih bahagia. Armand sesekali mengirim pesan. Tak terlalu sering, tak terlalu menuntut. Tapi selalu hangat. Hari ini capek ya? Jangan lupa makan yang enak. Foto kamu waktu di atas panggung kemarin bagus banget. Kamu benar-benar pancarkan kekuatan. Kalau sempat, kita ngobrol sore? Aku mau dengar ide kamu tentang pemberdayaan perempuan. Perhatian-perhatian kecil yang terasa seperti pelukan halus di hati. Wulan, sahabatku, melihat perubahan sikapku. Kamu jatuh cinta, ya? Tuduhnya dengan senyum menggoda. Aku terkekeh. Bukan jatuh cinta. Cuma, senang saja. Rasanya dihargai. Tapi hati-hati, ya, Laras. Jangan sampai luka lama membutakan kamu lagi. Aku mengangguk. Aku tahu. Kali ini aku akan menjaga diriku lebih baik. Beberapa minggu kemudian, Armand datang ke Jakarta untuk urusan bisnis. Ia mengajakku makan malam di restoran rooftop mewah. Saat aku datang, dia berdiri menyambutku dengan senyum yang sama, tenang dan hangat. Kamu terlihat luar biasa malam ini. Aku tersenyum. Kamu juga, Armand. Sepanjang makan malam, kami membicarakan rencana kolaborasi antara yayasanku dan perusahaan teknologinya. Tapi pembicaraan tak berhenti di situ. Laras, katanya akhirnya sambil menatap mataku, bolehkah aku jujur? Aku mengangguk. Aku menyukaimu. Bukan karena kamu cantik, tapi karena kamu kuat dan lembut di saat bersamaan. Kamu bukan wanita yang butuh diselamatkan. Kamu wanita yang menyelamatkan. Jantungku berdegup pelan. Aku menghela napas. Armand, aku takut. Takut apa? Takut dibutakan cinta lagi. Aku pernah terlalu percaya. Dan saat semua runtuh, aku merasa kehilangan diriku. Dia tersenyum. Kalau begitu, jangan percaya padaku. Percayalah pada dirimu sendiri. Kalau kamu memilihku suatu hari nanti, biar itu karena kamu yakin, bukan karena kamu butuh. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku tahu, aku tak sedang dipikat dengan rayuan, tapi sedang dihadapkan pada pilihan yang penuh hormat. Beberapa minggu berlalu, aku dan Armand mulai lebih sering bekerja bersama. Kami merancang program edukasi keuangan untuk perempuan prasejahtera. Setiap kali melihatnya berbicara di depan umum atau bercanda dengan staf yayasanku, aku makin yakin. Dia bukan Dion. Dia bukan pria yang ingin mendominasi. Dia partner. Tapi aku tetap menjaga jarak. Suatu malam, Dion mengirim pesan lagi. Kali ini berbeda. Laras, aku ingin bicara. Bukan tentang kita, tapi tentang hatiku. Aku ingin minta maaf yang sebenarnya. Kalau kamu izinkan. Aku membalas singkat, datanglah ke yayasan besok jam 3. Aku akan ada di sana. Dan esoknya, ia datang. Tak lagi lusuh, tapi juga tak lagi sombong. Wajahnya tenang, matanya teduh, tapi tidak lagi berbinar. Aku lihat kamu bahagia sekarang, katanya membuka percakapan. Ya, aku bahagia. Dan ada pria baru, ya? Aku menatapnya. Dion, kalau kamu datang untuk bertanya tentang hidupku, kamu akan kecewa. Aku tidak punya jawaban yang kamu ingin dengar. Dia tertawa kecil. Enggak, aku cuma ingin bilang terima kasih. Karena kamu bantu aku waktu aku jatuh. Dan kamu tetap manusiawi, bahkan setelah semua yang aku perbuat. Aku terdiam. Ia melanjutkan. Aku sadar, aku dulu bodoh. Aku kira kebahagiaan itu soal siapa yang paling cantik.
Tapi ternyata, cinta sejati itu soal siapa yang tetap bertahan saat dunia kita hancur. Dan kamu melakukan itu. Tapi aku, melepaskanmu. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tak tersentuh lagi. Bukan karena aku tak punya hati. Tapi karena hatiku sudah penuh oleh cinta yang lebih penting. Cinta pada diriku sendiri. Semoga kamu bahagia, Dion, kataku akhirnya. Dan semoga kamu belajar agar tak mengulang hal yang sama pada siapapun setelah ini. Ia mengangguk, lalu pergi. Dan aku menatap punggungnya untuk terakhir kali, dengan penuh kelegaan. Beberapa hari kemudian, Armand mengundangku ke acara makan malam di rumahnya. Ia memperkenalkanku pada putrinya, Alena, gadis kecil berusia 7 tahun yang lucu dan cerdas. Kamu cantik banget, Tante Laras. Kayak bidadari, katanya sambil menyodorkan gambar yang ia buat. Aku digambar sedang tersenyum, dengan sayap kecil di punggungku. Aku tersenyum, lalu memeluknya. Dan malam itu aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak takut mencintai lagi. Karena cinta ini datang dengan ketulusan, bukan tekanan. Dengan kejujuran, bukan harapan kosong. Dan aku tahu, aku sudah siap untuk membuka hati. Tapi kali ini, aku tak akan menyerahkan seluruh hidupku. Karena kini aku tahu, pria baik tidak akan pernah meminta kita untuk kehilangan diri sendiri. Malam itu, aku menulis di buku jurnal pribadiku. Aku tak takut jatuh cinta lagi. Karena kini aku tahu, cinta tak boleh membuatku hilang arah. Cinta sejati, membuatku semakin mengenal diriku sendiri. Dan aku, mencintai diriku lebih dari siapapun. Setelah makan malam itu, hubunganku dengan Armand tak serta-merta berubah menjadi kisah cinta instan seperti dalam film. Kami tetap berjarak. Ia tetap dengan kesibukannya, dan aku dengan pekerjaanku. Tapi ada satu hal yang membuat semua terasa berbeda, kami sama-sama tidak terburu-buru. Armand tak pernah menekan. Ia tidak menuntut jawaban. Dia hanya hadir, dengan sabar, dengan stabil, seperti jangkar di pelabuhan hidupku yang dulu sering diterjang badai. Suatu siang, aku bertemu dengan ibuku. Sudah beberapa bulan aku tak duduk lama dengannya. Sejak perceraianku dengan Dion, beliau sempat khawatir aku akan menutup diri dari dunia. Ternyata kamu gak cuma bangkit, Laras, katanya sambil menuangkan teh. Kamu terbang jauh. Aku tersenyum. Aku hanya gak mau jadi korban terus, Bu. Ibu menatapku, lalu menggenggam tanganku. Dan sekarang, sudah waktunya kamu buka hati. Kamu tahu, ibu gak pernah paksa kamu menikah lagi. Tapi ibu juga gak mau kamu mengurung diri dari kebahagiaan yang datang. Aku terdiam sesaat, lalu berkata pelan, aku takut, Bu. Takut terlalu bahagia, lalu jatuh lagi. Jangan takut bahagia, Nak. Jatuh itu bagian dari hidup. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti berjalan. Aku menatap ibu, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa didukung. Beberapa hari kemudian, aku dan Armand menghadiri peluncuran program baru kolaborasi antara yayasanku dan tim CSR perusahaannya. Acara itu diadakan di sebuah desa binaan tempat perempuan-perempuan korban KDRT diberdayakan lewat pelatihan keuangan dan wirausaha. Saat kami tiba, anak-anak desa menyambut dengan tarian kecil dan bunga. Salah satu ibu mendekatiku dan memelukku erat sambil menangis. Terima kasih, Bu Laras. Karena ibu, saya bisa buka warung kecil dan punya penghasilan sendiri. Saya bisa beliin anak saya sepatu baru. Aku menahan air mata. Armand berdiri di sampingku, menyentuh punggungku lembut. Dan saat aku menoleh, ia hanya mengangguk, memberi isyarat bahwa ia mengerti betapa dalam artinya momen itu untukku. Di perjalanan pulang, kami tak banyak bicara, tapi suasana mobil penuh ketenangan. Laras, katanya akhirnya, memecah keheningan. Aku tahu kamu belum siap bilang, ya. Tapi bolehkah aku tetap hadir, menunggu, tanpa memaksa? Aku menoleh, menatap matanya. Boleh, jawabku pelan. Tapi janji satu hal, kalau suatu hari aku bilang aku tak ingin melangkah lebih jauh, kamu tak akan berubah jadi orang asing. Ia tersenyum. Aku janji. Aku akan tetap jadi Armand, temanmu, pendukungmu, dan penunggu yang setia.
Dan malam itu, aku tahu, cinta tak harus datang dengan gegap gempita. Kadang, cinta hadir dalam bentuk yang paling sunyi dan paling setia. Beberapa hari setelah itu, aku tak sengaja bertemu dengan Sheila di lorong yayasan. Ia baru selesai membersihkan ruang kelas. Wajahnya tampak lebih segar. Ada perubahan dalam sorot matanya, tidak lagi angkuh, tidak lagi haus validasi. Tapi teduh dan tulus. "Kak," sapanya pelan. "Terima kasih sudah beri aku kesempatan. Aku tahu mungkin kakak belum bisa sepenuhnya memaafkanku, tapi aku janji akan bekerja keras." Aku menatapnya, mengangguk pelan. "Sheila, aku sudah memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Dan aku bangga, kamu gak lari dari hidupmu." Ia tersenyum, lalu menunduk. "Dulu aku pikir jadi cantik itu cukup. Ternyata tidak. Ternyata kekuatan sesungguhnya adalah ketika kita mampu bertahan, meski semua orang meninggalkan kita." Aku mengusap pundaknya pelan. "Kamu sudah menemukan kekuatan itu. Jaga baik." Dan saat aku berjalan pergi, aku tahu, Sheila bukan lagi wanita yang merebut suamiku. Ia adalah perempuan lain yang juga pernah hilang dan kini mulai menemukan jalan pulang. Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri pameran kewirausahaan perempuan di mana yayasanku membuka booth. Di sana, aku tak hanya bertemu banyak wanita inspiratif, tapi juga menyadari betapa besar dampak dari langkah kecil yang dulu kuambil diam-diam setelah ditinggal Dion. Aku bukan hanya bangkit, aku menularkan kekuatan itu ke ratusan orang lain. Saat kembali ke rumah malam itu, aku duduk di tepi ranjang sambil menatap ponselku. Ada pesan dari Armand. "Hari ini kamu luar biasa lagi. Seperti biasa. Tapi malam ini, aku cuma ingin bilang, kamu sudah membuat dunia lebih baik." Aku tak langsung membalas. Aku hanya memeluk ponsel itu sejenak. Merasakan hangatnya kata-katanya. Dan malam itu, aku menulis lagi di jurnal kecilku. Cinta itu indah. Tapi cinta yang tak menuntut, itulah yang paling murni. Aku tak tahu kemana kisah ini akan bermuara. Tapi satu hal yang pasti, aku akan tetap menjadi diriku, siapapun yang ada di sisiku. Pagi itu langit cerah. Udara Jakarta terasa lebih sejuk dari biasanya. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri, wanita dengan rambut diikat sederhana, wajah tanpa riasan tebal, dan senyum tenang yang tak lagi dipaksakan. Ini aku, Laras. Bukan bayangan wanita yang dulu ditinggal karena dianggap tak menarik. Aku sudah berubah. Tapi bukan hanya karena aku kini cantik. Aku berubah karena aku sadar siapa diriku. Hari ini adalah hari besar. Yayasan Bangkit Bersama genap berusia 1 tahun. Kami akan mengadakan perayaan sederhana sekaligus peluncuran program kolaborasi nasional bersama Armand dan timnya. Aku sendiri hampir tak percaya betapa cepat semuanya berjalan. Dari titik paling gelap dalam hidupku, aku kini berdiri di tempat yang terang, tak lagi takut dilihat siapapun. Sesaat sebelum acara dimulai, aku berdiri di panggung kecil, mengenakan kebaya abu-abu lembut. Armand berdiri di sebelahku, mengenakan batik biru. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi kali ini, matanya tak bisa menyembunyikan kebanggaan saat menatapku. "Laras," katanya pelan. "Kamu tahu, di dunia ini mungkin banyak wanita hebat. Tapi aku yakin, kamu adalah salah satu yang paling kuat." Aku tersenyum. Aku tak pernah berniat jadi kuat, Man. Aku hanya tak punya pilihan lain selain bertahan. Ia menatapku lebih dalam. "Dan itu justru yang membuatmu luar biasa." Acara berjalan lancar. Anak-anak tampil menari, ibu-ibu bercerita tentang perubahan hidup mereka, dan beberapa tokoh nasional memberi sambutan. Namun saat aku naik ke panggung untuk memberikan pidato, semua hadirin hening. Aku berdiri tegak, menatap ratusan pasang mata yang menunggu ceritaku. 1 tahun yang lalu, saya hanya seorang wanita yang ditinggalkan suaminya karena wanita lain. Saya menangis, merasa hancur, dan merasa tak berarti. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, sebagai bukti bahwa tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Saya bukan hanya bangkit. Saya membangun tempat ini agar semua perempuan yang merasa jatuh bisa berdiri kembali. Tepuk tangan menggelegar. Tapi bukan itu yang membuatku hampir menangis,
melainkan ketika aku menatap ke barisan paling belakang dan melihat Dion berdiri di sana. Tidak mencoba mendekat, tidak mencoba mencuri perhatian. Hanya berdiri dan menunduk saat mataku menangkap sosoknya. Mungkin itulah saat kami benar-benar mengucapkan selamat tinggal. 1 minggu setelah acara, Armand mengajakku makan siang di taman kota. Ia datang dengan Alena, putrinya, yang kini tampak semakin dekat denganku. Kami duduk di bawah pohon besar, membuka bekal makan siang yang dibawanya sendiri. Armand bahkan menyiapkan salad buah, tahu aku sedang menjaga makan. "Laras," katanya saat Alena sibuk menggambar. "Kamu tahu kenapa aku belum pernah menyatakan cinta secara langsung meski kita sudah sangat dekat?" Aku mengernyit. "Kenapa?" "Karena aku ingin kamu memilihku, bukan karena luka lamamu telah sembuh, tapi karena kamu memang ingin membuka halaman baru." Aku terdiam. "Dan hari ini," lanjutnya, "aku tidak akan memaksamu memilih. Aku hanya ingin bertanya satu hal, kalau kamu melihat masa depanmu 5 tahun dari sekarang, apakah kamu melihat aku di sana?" Aku menarik napas dalam-dalam. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya membawa bobot yang sangat besar. Aku menatap Armand, lalu menatap Alena yang menggambar kami bertiga sedang makan bersama. "Aku tak bisa menjanjikan hal romantis seperti film," kataku pelan. "Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin menghadapi hidup ini sendiri terus-menerus. Dan kalau aku boleh memilih seseorang untuk ada di sisiku, aku ingin itu kamu, Armand." Wajahnya tersenyum. Tenang. Tapi matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam tanganku. "Terima kasih, Laras. Aku akan menjaga kepercayaan itu." Beberapa bulan berlalu. Aku dan Armand tidak buru-buru menikah. Kami memilih membangun ikatan pelan-pelan. Aku tinggal di rumahku, dia tinggal bersama Alena. Tapi kami sering bertemu. Sering duduk bersama. Sering tertawa bersama. Dan kami tak butuh janji manis untuk tahu bahwa hubungan ini nyata. Suatu sore, saat aku sedang membereskan dokumen lama, aku menemukan berkas rumah yang dulu sempat coba dibalik nama oleh Dion. Aku membuka lembar demi lembar, melihat betapa rumit dan liciknya rencana yang dulu disusunnya. Tapi alih-alih marah, aku hanya menghela napas dan berkata dalam hati, "Kamu sudah tak punya kuasa lagi atas hidupku, Dion." Tepat malam itu, aku mendapat kabar bahwa Dion telah pindah ke luar kota, bekerja di sebuah toko mebel kecil, hidup sederhana. Dan Sheila masih aktif sebagai relawan di yayasan, bahkan mulai belajar mengajar kerajinan tangan. Keduanya telah menjalani hidup mereka masing-masing, tanpa drama, tanpa gangguan. Dan aku, bebas. Setahun setelah hari itu, aku berjalan menyusuri halaman belakang rumahku. Kini, rumah itu sudah banyak berubah. Dinding-dindingnya dipenuhi karya anak-anak dampingan yayasan. Kebunnya rapi, dan aroma bunga sedap malam menemani langkahku. Alena berlari mendekat dengan kertas gambar di tangan. "Tante Laras, aku gambar kamu dan Papa, kalian pakai baju pengantin." Aku tertawa. "Wah, Alena pengen Papa nikah lagi, ya?" Ia mengangguk heboh. "Biar kamu jadi ibu aku beneran." Aku tersenyum. Tapi sebelum aku menjawab, Armand muncul dari pintu belakang, membawa 2 gelas jus segar. "Sepertinya ada yang membocorkan rencana rahasia," katanya sambil duduk di sampingku. Aku memiringkan kepala. "Rencana apa?" Ia menyerahkan 1 map kecil padaku. Di dalamnya, ada undangan kecil berwarna putih emas bertuliskan, "Laras Armand akan menikah dalam syukuran sederhana penuh cinta." Aku menatapnya, setengah tak percaya. Ini bukan kejutan biasa. Ini undangan nyata. "Kalau kamu siap," jawab Armand. "Kalau belum, aku simpan lagi." Tapi aku tahu, Laras yang duduk di sampingku ini bukan lagi wanita yang penuh luka. "Kamu sudah pulih. Dan kamu pantas bahagia." Aku menatap undangan itu. Mataku hangat. Bukan karena aku akan menikah. Tapi karena aku tahu, kali ini aku melangkah dengan penuh kesadaran. Aku tidak lagi jatuh cinta. Aku bangkit dalam cinta. Dan kali ini, cinta itu tidak membuatku kehilangan siapapun, justru menambahkan bagian baru yang utuh dalam hidupku. Di hari pernikahan kami, aku tidak memakai gaun mewah.
Aku mengenakan kebaya putih sederhana, dikelilingi keluarga, sahabat, dan para wanita dari yayasan yang kini sudah seperti saudara sendiri. Wulan memelukku sebelum naik ke pelaminan. Kamu menang, Laras. Bukan karena kamu membuat Dion hancur, tapi karena kamu tak butuh itu untuk merasa menang. Aku mengangguk. Aku tak lagi ingin membalas. Aku hanya ingin bahagia. Di pelaminan, Armand menyambutku dengan senyum yang tak berubah sejak hari pertama. Dan saat kami bersanding, aku tahu, semua yang pernah menyakitiku dulu, kini tak lagi penting. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang menyakiti kita, tapi tentang siapa yang tetap tinggal dan siapa yang membuat kita percaya bahwa cinta itu masih layak diperjuangkan. Dan aku telah memilih. Aku memilih bahagia. Pagi itu langit cerah. Udara Jakarta terasa lebih sejuk dari biasanya. Aku berdiri di depan cermin, menatap bayanganku sendiri. Wanita dengan rambut diikat sederhana, wajah tanpa riasan tebal, dan senyum tenang yang tak lagi dipaksakan. Ini aku, Laras. Bukan bayangan wanita yang dulu ditinggal karena dianggap tak menarik. Aku sudah berubah, tapi bukan hanya karena aku kini cantik. Aku berubah karena aku sadar siapa diriku. Hari ini adalah hari besar. Yayasan Bangkit Bersama genap berusia 1 tahun. Kami akan mengadakan perayaan sederhana sekaligus peluncuran program kolaborasi nasional bersama Armand dan timnya. Aku sendiri hampir tak percaya betapa cepat semuanya berjalan. Dari titik paling gelap dalam hidupku, aku kini berdiri di tempat yang terang, tak lagi takut dilihat siapapun. Sesaat sebelum acara dimulai, aku berdiri di panggung kecil, mengenakan kebaya abu-abu lembut. Armand berdiri di sebelahku, mengenakan batik biru. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi kali ini, matanya tak bisa menyembunyikan kebanggaan saat menatapku. Laras, katanya pelan. Di dunia ini mungkin banyak wanita hebat. Tapi aku yakin, kamu adalah salah satu yang paling kuat. Aku tersenyum. Aku tak pernah berniat jadi kuat, Mand. Aku hanya tak punya pilihan lain selain bertahan. Ia menatapku lebih dalam. Dan itu justru yang membuatmu luar biasa. Acara berjalan lancar. Anak-anak tampil menari, ibu-ibu bercerita tentang perubahan hidup mereka, dan beberapa tokoh nasional memberi sambutan. Namun saat aku naik ke panggung untuk memberikan pidato, semua hadirin hening. Aku berdiri tegak, menatap ratusan pasang mata yang menunggu ceritaku. 1 tahun yang lalu, saya hanya seorang wanita yang ditinggalkan suaminya karena wanita lain. Saya menangis, merasa hancur, dan merasa tak berarti. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, sebagai bukti bahwa tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Saya bukan hanya bangkit. Saya membangun tempat ini agar semua perempuan yang merasa jatuh bisa berdiri kembali. Tepuk tangan menggelegar. Tapi bukan itu yang membuatku hampir menangis, melainkan ketika aku menatap ke barisan paling belakang dan melihat Dion berdiri di sana. Tidak mencoba mendekat, tidak mencuri perhatian. Hanya berdiri dan menunduk saat mataku menangkap sosoknya. Aku tidak tersentuh, tidak gemetar, tidak merasa apa-apa selain lega. Mungkin itulah saat kami benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Beberapa hari setelahnya, Armand mengajakku makan siang di taman kota. Ia datang bersama Alena, putrinya yang sudah semakin dekat denganku. Kami duduk di bawah pohon besar, membuka bekal makan siang yang ia bawa sendiri. Salad buah, roti gandum isi ayam, dan minuman lemon segar. Sederhana, tapi hangat. Laras, katanya sambil menyerahkan tisu padaku, kamu tahu kenapa aku belum pernah menyatakan cinta secara langsung? Aku mengernyit. Kenapa? Karena aku ingin kamu memilihku, bukan karena luka lamamu telah sembuh, tapi karena kamu memang ingin membuka halaman baru. Aku terdiam sejenak. Angin sore mengusap rambutku lembut. Dan hari ini, lanjutnya, aku tidak akan memaksamu memilih. Aku hanya ingin bertanya satu hal, kalau kamu melihat masa depanmu 5 tahun dari sekarang, apakah kamu melihat aku di sana? Aku menoleh, menatapnya. Di sudut mataku, kulihat Alena sedang menggambar sesuatu. Aku, Armand, dan dirinya duduk di bawah pohon, persis seperti saat ini. Aku tak bisa menjanjikan hal romantis seperti di film-film, kataku pelan.
Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin menjalani hidup ini sendirian terus-menerus. Dan kalau aku boleh memilih seseorang untuk ada di sisiku, aku ingin itu kamu, Armand. Ia tak berkata apa-apa. Hanya tersenyum dan menggenggam tanganku. Tenang. Tidak terburu-buru. Dan aku tahu, itu cukup. Beberapa bulan berlalu. Hubungan kami berjalan pelan dan penuh kesadaran. Aku tetap tinggal di rumahku, mengurus yayasan, merawat diriku sendiri. Armand tetap menjadi ayah tunggal, memimpin perusahaannya dengan disiplin. Tapi setiap ada waktu luang, kami saling mengisi hari. Kadang menonton film di rumah, kadang membaca buku di kafe kecil, kadang hanya duduk bersama tanpa perlu bicara apa-apa. Suatu sore, saat aku membereskan tumpukan dokumen lama, aku menemukan map coklat tebal. Di dalamnya ada berkas-berkas lama, sertifikat rumah, akta tanah, dan dokumen-dokumen yang dulu sempat hampir dicuri Dion melalui tipu dayanya. Aku menatapnya lama. Tak ada kemarahan. Tak ada dendam. Hanya rasa syukur. Karena aku sudah melewati semuanya. Malam itu aku mendapat kabar dari Wulan bahwa Dion telah pindah keluar kota. Ia kini tinggal di sebuah rumah petak dan bekerja sebagai pegawai toko mebel. Hidupnya sederhana. Dan Sheila, masih aktif sebagai relawan yayasan, kini menjadi pembina kerajinan tangan dan mulai menunjukkan tanggung jawab. Aku menutup telepon dan memandang langit malam dari jendela. Aku sudah benar-benar bebas, bisikku pelan. Setahun kemudian, aku berjalan menyusuri halaman belakang rumahku. Kini rumah itu jauh berbeda. Lebih hidup, lebih hangat. Dindingnya dipenuhi gambar anak-anak binaan. Di taman kecil, tumbuh bunga matahari, mawar, dan kenanga yang ditanam bersama oleh ibu-ibu yayasan saat program pertama dimulai. Alena berlari mendekat, memelukku dari belakang. Ia menyodorkan gambar terbaru yang dibuatnya. Tante Laras, aku gambar kamu dan papa, kalian pakai baju pengantin. Aku tertawa pelan. Wah, kamu mau punya ibu baru, ya? Alena mengangguk mantap. Iya, tapi harus kamu, ya. Aku mengusap rambutnya. Kalau Tuhan mengizinkan, nak. Tak lama, Armand muncul dari arah dapur membawa 2 gelas minuman segar. Ia tersenyum, lalu duduk di sampingku. Sepertinya seseorang membocorkan rencana rahasia, ucapnya menggoda. Aku tertawa kecil. Rencana apa? Ia menyerahkan satu map kecil dengan pita emas. Di dalamnya ada undangan cantik bertuliskan. Laras Armand akan menikah dalam syukuran sederhana penuh cinta. Aku tertegun. Ini, beneran? Kalau kamu siap, katanya pelan. Kalau belum, aku akan tetap di sini. Tidak kemana-mana. Aku menggenggam tangannya. Aku siap. Bukan karena aku ingin menikah, tapi karena aku ingin melanjutkan hidup bersamamu. Hari pernikahan kami tak mewah, tapi hangat. Diadakan di halaman belakang yayasan, dikelilingi anak-anak, ibu-ibu binaan, para sahabat, dan keluarga. Aku memakai kebaya putih sederhana. Wulan yang membantuku berdandan. Sambil memakaikan kerudung, ia berbisik, "Kamu menang, Laras. Tapi bukan karena kamu menghancurkan siapapun. Kamu menang karena kamu tetap jadi manusia, bahkan setelah dihancurkan." Aku menatap cermin. Mataku berkaca-kaca. Aku menang karena aku memilih berdiri, bukan membalas. Saat aku berjalan menuju pelaminan, aku melihat ibu menangis haru. Dan saat Armand menyambutku dengan tatapan penuh cinta, aku tahu, aku tak akan pernah jatuh di tempat yang salah lagi. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka jurnal yang sudah lama kutulis sejak awal perceraianku. Halaman pertama bertuliskan, "Hari ini aku ditinggalkan." Hatiku remuk. Tapi aku janji, suatu hari aku akan mencintai diriku sendiri cukup dalam untuk tak pernah merasa kurang lagi. Aku menulis di halaman terakhir. Hari ini aku menikah. Bukan dengan harapan kosong, bukan dengan rasa takut, tapi dengan hati yang penuh. Aku tak lagi ingin membalas. Aku hanya ingin bahagia. Dan sekarang, aku benar-benar bahagia.